Hamparan luas yang membentang, seketika mata memandang, dari ujung hingga ujung, menyuguhkan keindahan dan keragaman sumber daya yang melimpah. Inilah Kabupaten Grobogan. Kabupaten dengan wilayah terluas kedua di Jawa Tengah ini terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora di sebelah utara, Kabupaten Blora di sebelah timur, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, serta Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Secara administratif, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa, dan 7 kelurahan, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa. Kondisi geografis di daerah ini terdiri dari sebagian pegunungan kapur yang membentang dari barat ke timur, sebagian perbukitan, serta dataran rendah pada bagian tengahnya. Kabupaten dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Purwodadi ini memiliki berbagai potensi daya tarik wisata, di antaranya api abadi Merapen yang seringkali diambil apinya untuk digunakan pada event-event nasional maupun internasional, seperti peringatan Hari Suci Waisak setiap tahunnya, pengambilan api Pekan Olahraga Nasional, pengambilan api Asian Games, serta berbagai event lainnya. Terdapat pula Waduk Kedung Ombong yang terletak di Kecamatan Geyer dengan pesona waduk yang dikelilingi oleh perbukitan. Sangat cocok ketika berwisata sembari menyantap ikan bakar. Blutukuwu di Kecamatan Keradenan adalah luapan lumpur yang terjadi secara alami serta digunakan sebagai tempat pembuatan garam tradisional. Pada deretan pegunungan Kendeng Utara terdapat destinasi wisata Goa Lawa dan Goa Macan dengan keindahan stalaktit dan stalagmitnya. Jati pohon indah yang menyuguhkan pemandangan di atas bukit sangat cocok untuk digunakan bersantai bersama keluarga, kegiatan outdoor, camping, maupun bermain para layang. Air terjun Widuri di Kecamatan Tawangharjo menjadi salah satu potensi wisata alam yang masih sangat asri. Sendang Coyo di Kecamatan Pulau Kulon dan Sendang Sinawah di Kecamatan Berati menjadi salah satu sumber mata air alami yang pas digunakan untuk bermain air serta bersantai bersama keluarga. Selain wisata alam, Kabupaten Grobogan memiliki destinasi wisata religi yang sering dikunjungi oleh para peziarah, di antaranya yaitu Makam Ki Ageng Getas Pendowo di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Makam Ki Ageng Selo di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, dan Makam Ki Ageng Tarup di Kecamatan Tawangharjo. Hal ini dipercaya oleh masyarakat luas sebagai sesepuh yang menurunkan raja-raja tanah Jawa. Di sektor pariwisata, pemerintah daerah terus berkomitmen dalam mendorong bertumbuhnya destinasi-destinasi wisata baru, baik yang dikelola oleh pemerintah desa maupun swasta. Sebagai salah satu cara menumbuh kembangkan perekonomian daerah, di antaranya Geopark di Desa Karangsari, Kecamatan Berati, The Balai Cingkrong di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Mini Zoo di Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Jawa Dhuwur di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Candi Joglo di Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kampung Semar di Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kolam Renang Logam Mulia di Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Danau Resto dan Master Park di Kecamatan Purwodadi, serta situs Banjarjo yang mana di daerah ini ditemukan benda-benda purbakala serta peninggalan sejarah pada masa lampau yang dipercaya oleh masyarakat sebagai asal berdirinya Kerajaan Medang Kemulan. Selain itu,
terdapat beberapa agrowisata yang tengah dikembangkan seperti agrowisata kebun belimbing organik di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, kebun kelengkeng di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngaringan, kebun alpukat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Wirosari, kebun durian di Desa Tegal Sumur, Kecamatan Berati, serta berbagai potensi agrowisata lainnya. Dalam mendukung kenyamanan bagi para pelancong serta mewujudkan Grobogan sebagai destinasi wisata, terdapat fasilitas hotel dengan SOP terbaik dalam pelayanan dengan standar bintang 3, di antaranya Hotel Grandmaster Purwodadi, Hotel Front One Purwodadi, Hotel 21 Purwodadi, serta berbagai hotel dan penginapan lainnya. Fasilitas transportasi bagi para pendatang pun telah tersedia cukup lengkap dan terus dikembangkan yang memudahkan mobilitas masyarakat antar daerah, seperti halnya Terminal Induk Purwodadi dengan ketersediaan bis antar kota, antar provinsi, dan Transjateng dengan rute Purwodadi Semarang, serta terdapat stasiun Ngrombo sebagai tempat pemberhentian kereta api yang dilewati rel ganda penghubung utama rute Jakarta-Surabaya. Berkunjung ke Grobogan tak lengkap rasanya jika tidak menikmati kuliner khasnya, di antaranya ayam pencok, nasi becek, garang asem, nasi pager, nasi pecel gambrengan, nasi jagung, serta sweke Purwodadi yang sudah tentu telah sangat dikenal oleh masyarakat luas. Terdapat pula oleh-oleh khas seperti sale pisang, kue semprong, kecap udang, sirup kartika, produk olahan tempe, dan berbagai kudapan khas lainnya. Grobogan, Secret of Java, menjadi slogan pariwisata yang digelorakan sebagai sebuah daerah dengan penuh keunikan dan kekhasan budaya yang masih terjaga hingga kini, seperti seni pertunjukan tayub, seni pertunjukan angguk, tari batik Grobogan, pertunjukan barongan, ketoprak, seni pertunjukan wayang kulit, astra batin di Desa Ngombak, Kecamatan Gedung Jati, sedekah bumi yang diselenggarakan di setiap desa, serta prosesi Boyong Grobok sebagai peringatan Hari Jadi Kabupaten Grobogan setiap tahunnya. Pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Grobogan dengan jenis tanaman unggulan yakni padi, jagung, dan kedelai atau biasa disebut pajale. Hasil produksi padi dan jagung yang melimpah di setiap tahunnya menjadikan wilayah ini disebut sebagai lumbung pangan nasional. Tak hanya kuantitasnya yang banyak, namun juga kualitas hasil pertaniannya pun tak diragukan lagi. Kedelai Grobogan menjadi varietas asli dari kabupaten ini yang telah dipatenkan dan menjadi varietas unggulan serta terbaik di Indonesia. Luasnya lahan di Kabupaten Grobogan yang mencapai lebih dari 197.000 hektar menjadikan wilayah ini tak hanya unggul pada produksi pajale, namun juga merupakan penghasil melon, semangka, bawang merah, serta hasil pertanian lainnya. Semenjak masa kepemimpinan Ibu Bupati Hajah Sri Sumarni SHMM yang kini didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Dr. Bambang Pujianto MKes, Kabupaten Grobogan terus berbenah dalam pembangunan. Pada sektor pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah telah berhasil mencapai lebih dari 80% peningkatan ruas jalan kabupaten hingga ke pelosok-pelosok desa yang menghubungkan wilayah antar kecamatan serta antar wilayah desa, yang mana berdampak signifikan pada kemudahan akses masyarakat. Selain itu, berkat kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, berbagai jembatan berhasil direvitalisasi yang sangat penting sebagai penghubung antar wilayah. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan antar kota kabupaten dalam rangka memberikan kelancaran angkutan orang dan barang yang pastinya menjadi salah satu dukungan baik pada pertumbuhnya investasi di daerah. Jalan tani, saluran-saluran irigasi, dan bendungan pun banyak dibangun di berbagai wilayah sekabupaten Grobogan, termasuk penyediaan sistem resi gudang, bantuan alat-alat dan mesin pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta keterjaminan kesejahteraan petani lokal. Pada sektor pendidikan, terdapat beberapa perguruan tinggi dengan berbagai pilihan fakultas dan jurusan, sekolah menengah atas atau sederajat, serta sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta,
dengan banyak pilihan disiplin ilmu dan keahlian. Terdapat pula lembaga pendidikan non-formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, serta layanan pendidikan vokasi lainnya dengan bermacam keterampilan yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah terus berupaya memastikan keterjaminan layanan pendidikan bagi anak-anak, di antaranya revitalisasi gedung-gedung sekolah, mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Pembangunan sarana dan pemenuhan prasarana pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan guna memastikan kelayakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk pengembangan perpustakaan desa, revitalisasi gedung kearsipan dan perpustakaan daerah sebagai salah satu upaya mendukung gerakan literasi di Kabupaten Grobogan. Selain itu, Balai Latihan Kerja dihadirkan dengan berbagai macam kejuruan pada layanan kursus dan pelatihan sebagai salah satu solusi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja. Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak serta percepatan vaksinasi pun telah dilaksanakan. Berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI dan Polri, anggota DPR RI dan DPRD Jawa Tengah, Forkopimda yang bersama bahu-membahu dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada sektor ekonomi, Kabupaten Grobogan memiliki berbagai pasar modern yang dikelola oleh swasta dengan baik yang turut mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Grobogan. Selain itu, pemerintah daerah secara bertahap terus melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional untuk meningkatkan kenyamanan bagi pembeli dan pedagang, seperti halnya pembangunan pasar pagi dan pasar agro Purwodadi, revitalisasi pasar Grobogan, pasar Kubu, pasar Wirosari, dan pasar-pasar tradisional lainnya. Di samping itu, terdapat pula pasar-pasar di desa sebagai salah satu upaya peningkatan perekonomian hingga ke pelosok daerah. Industri kecil dan menengah tumbuh baik dengan berbagai produk unggulannya, seperti sentra industri Sangkar Buru di Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, sentra industri Genteng di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, sentra industri Pandai Besi di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, produksi batik di Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, produksi tenun di Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, kerajinan akar jati di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tanggung Harjo, kerajinan akar bambu di Desa Kronggen, Kecamatan Berati, serta berbagai produk olahan makanan ringan di berbagai daerah di Kabupaten Grobogan. Dalam rangka penataan kota serta memfasilitasi para pedagang kaki lima, pemerintah daerah menyediakan pusat-pusat kuliner seperti halnya Pusat Kuliner Purwodadi, Pusat Kuliner Katamso, Taman Kuliner Taman Kota Purwodadi, serta penyelenggaraan Car Free Day di tiap minggunya. Fasilitas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah pun terus dilakukan melalui kegiatan promosi serta berbagai event-event pameran guna memberikan daya dorong dalam penjualan produk-produk lokal. Upaya mempercantik sudut-sudut Kabupaten Grobogan dan penyediaan ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah terus melakukan penataan seperti pembangunan alun-alun Purwodadi, Taman Hijau Kota Purwodadi, Taman Insinyur Soekarno, Taman Simpang 5 Purwodadi, Taman Segitiga Emas, Taman Nglejok Purwodadi, Bundaran Diponegoro Getasrejo, revitalisasi trotoar di pusat kota, Bundaran Gubuk, serta berbagai taman yang tersebar di wilayah-wilayah kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Di samping itu, terdapat shelter sosial yang digunakan untuk menampung para tunawisma. Pemerintah daerah terus mendorong prestasi-prestasi lahir dari bidang olahraga dengan memberikan berbagai pembinaan dan apresiasi bagi para atlet yang telah berjuang dan berprestasi baik di event olahraga daerah, nasional maupun internasional. Selain itu, perbaikan fasilitas-fasilitas olahraga pun terus dilaksanakan, seperti halnya
pembangunan Gelora Bung Karno, Purwodadi, dan mendorong terwujudnya pembangunan pusat-pusat olahraga di desa-desa sebagai ruang rekreasi, fasilitas pembinaan atlet, serta mewujudkan masyarakat sehat jasmani dan rohani melalui olahraga. Kemudahan layanan perizinan terus diupayakan, salah satunya dengan adanya pembangunan mal pelayanan publik yang menjadi pusat pelayanan terpadu satu pintu, serta memberikan keterjaminan kemudahan perizinan usaha yang mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Grobogan, seperti halnya berdirinya PT Semen Grobogan, PT Pungko Indonesia, Java Comfit, Cargill, Malindo, Formosa, PT Sai Apparel, serta pabrik-pabrik baru yang sangat potensial dalam upaya penyerapan tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran di daerah Kabupaten Grobogan. Guna mendorong pertumbuhnya event serta industri kreatif di Kabupaten Grobogan, pemerintah daerah telah membangun gedung serbaguna serta terus berupaya dalam mempromosikan daerah melalui berbagai kegiatan, penyelenggaraan acara-acara baik berskala daerah maupun nasional, seperti halnya Festival Budaya, Karnaval Inbox SCTV, Panggung Gembira Indosiar, konser-konser musik, serta berbagai acara lainnya. Percepatan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan menghasilkan berbagai prestasi dan apresiasi dari berbagai pihak, baik di tingkat provinsi maupun nasional, seperti halnya rekor dunia Indonesia atau MURI dengan berbagai pemecahan rekor, predikat wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut, predikat Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, penghargaan Innovative Government Award, top 45 inovasi pelayanan publik dari berbagai sektor, top BUMD Award tingkat nasional, dan banyak penghargaan yang telah diterima. Gotong royong, bahu-membahu, kerja bersama antara pemerintah, stakeholder, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya.